Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang kembali nih di podcast Filosofi Pendidikan. Nah, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu tentang identitas manusia Indonesia. Nah, di mana tamu-tamu kita hari ini merupakan tamu-tamu dari suku Sunda dan suku Melayu. Mari kita menggali lebih dalam tentang bagaimana sih identitas manusia itu dari yang penuh dengan keberagaman kita masing-masing. Baiklah, kita akan menyapa tamu pertama kita hari ini, yaitu Tenisa. Tenisa, apa kabar Tenisa? Alhamdulillah, teman-teman sudah mengunjungi saya di sini, senang bisa bergabung. Nah, sama-sama Tenisa. Nanya Kak Kurnia, apa kabar hari ini Kak Kurnia? Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih Kak Ayu sudah percaya kami untuk datang ke sana. Baiklah, nah senang sekali nih mendengar kabar kalian hari ini dan senang sekali melihat kalian bersama hari ini. Nah, gini nih, kita akan langsung saja masuk ke tema diskusi kita hari ini tentang identitas manusia Indonesia. Nah, kita kan adalah dari suku yang berbeda dan kita disatukan oleh satu semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, menurut kalian berdua, bagaimana sih kalian memandang tentang identitas manusia itu sendiri? Nah, mulai dari Tenisa mungkin. Baik Ayu, untuk identitas Sunda, menurut saya, pendapat saya dapat lintas langsung ke prinsip Somaya Hadir Sema, atau menghormati dan merasa hormat kepada tamu. Untuk adat di orang Sunda itu sangat menjunjung rasa kesopanan dan rasa hormat, terutama kepada orang yang lebih tua. Dan adat Sunda pun sangat erat dengan seni tradisionalnya seperti jaipongan dan angklung. Dan juga di adat Sunda itu ada upacara serentahun tahun yang diadakan oleh masyarakat agraris atau petani. Nah, menurut saya identitas tersebut mencerminkan keharmonisan antara alam dan seni manusia. Wah, ternyata luar biasa sekali ya prinsip Somaya Hadir Sema itu. Nah, menurut saya itu memang sangat terasa ketika saya menempati Tanah Parianan ini kurang lebih 3 bulan. Saya merasa bahwa ternyata masyarakat di sini itu memang dia menghormati, menerima kita tamu-tamu yang dari luar. Apalagi dalam hal berbicara, mereka itu sangat lembut. Berbeda dengan saya yang berasal dari Sulawesi, yang tadinya suara saya itu menggelegar, sampai di sini saya harus mengikuti gitu ritme mereka agar nada suara saya juga terasa teroktan. Nah, kalau Kak Kurnia sendiri nih, dari mana sih Kak identitas Melayu dari Jambi? Menurut saya Kak Ayu, identitas Melayu Jambi ini lebih mendekatkan kepada nilai adat yang berlandaskan agama, yang mana dalam pepatahnya menyebutkan adat tersendiri syarat tersendiri pula. Artinya, adat kami di Melayu Jambi ini selalu berlandaskan dengan ajaran agama. Selain itu, di Melayu Jambi ini juga mempunyai beberapa karya sastra seperti adanya sastra lisan, pun, syair, dan tulisan. Dan hal ini dapat menjadikan identitas kita sebagai identitas lokal yang diwariskan oleh nenek moyang kami secara turun-temurun. Wah, menarik sekali ya Kak. Yang saya jadi ingin belajar ulang tahun nih. Nah, kalau dari suku itu sendiri, dari suku kami, saya melihat bahwa identitas kami itu sangat dipengaruhi oleh falsafah yang bernama yang mempunyai itu Siri Napacen. Nah, Siri itu yang berarti harga diri kita sebagai seorang manusia, dan Pace itu bagaimana kita merasakan empati terhadap sesama. Jadi di dalam Siri Pace itu kami sangat menjunjung tinggi bahwa hormatan diri dan kepedulian terhadap sesama itu harus dilakukan, adalah hal yang menjadi nomor satu sebagai falsafah hidup kami. Wah, pasif Siri Pace. Ini dia dengan nilai-nilai kebudayaan Indonesia yang lainnya seperti di budaya Sunda itu sendiri ya. Kalau menurut saya Kak Ayu, betul. Pace itu juga termasuk ke dalam budaya kami, budaya adat Melayu Jambi, yang mana pepatahnya menyebutkan bahwa yang kecil disayang, yang tua dihormati. Artinya yang kecil kita sayangi dan yang tua kita hormati. Nah, menurut saya itulah nih uniknya kita sebagai orang Indonesia. Meskipun kita berbeda-beda, tapi ternyata ada nih benang merah yang menyatukan kita. Nah, sekarang kalau berbicara tentang tantangan di masa depan, nah menurut kalian identitas budaya ini bisa nggak ya kita pertahankan di tengah derasnya arus globalisasi saat ini? Menurut saya tantangan itu ada pada generasi muda sekarang yang menghadapkan dengan budaya luar ya, seperti yang
kita tahu sekarang yang memang lebih untuk fashion itu seperti yang budaya Korea seperti itu. Untuk musik-musik juga yang Korea, jarang orang-orang generasi muda sekarang itu mendengarkan musik khas budaya itu sendiri ya. Menurut saya untuk mengatasi solusi tantangan tersebut dengan cara kita terus mengenalkan diri kita sendiri. Seperti kalau sekarang di Jawa Barat itu setiap hari Kamis kalau nggak salah kita itu diwajibkan untuk memakai baju adat Sunda itu kebaya itu sendiri ya. Nah, jadi dengan mengenalkan budaya kita sendiri itu, jadi kita harus menanamkan kepada peserta didik itu untuk oh iya budaya kita gitu ya. Menurut saya itu bisa meningkatkan kita untuk tentang manusia Indonesia itu sendiri. Agar tidak terlupakan ya kalian. Kalau akunnya sendiri bagaimana? Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Dahisa tadi, karena pendidikan merupakan salah satu tempat yang strategis untuk menjadikan budaya lokal khususnya itu tidak hilang. Seperti yang ada di Jambi, dan juga kita sebagai calon guru hendaknya dapat menerapkan kepada peserta didik kita untuk tetap mencintai budaya lokal kita. Seperti contohnya adanya pelajaran yang khusus tentang adat dan budaya Jambi, seperti adanya karya seni, tari, ataupun bahkan dari makanan itu bisa kita ajarkan kepada peserta didik kita, sehingga dengan adanya arus global yang baru, yang modern ini, yang serba canggih, akan tetapi tetap ada kita masukkan nilai-nilai budaya kita sehingga tidak pekat lebih panas dan tidak juga lebih hujan. Berarti sebaiknya tidak terlupakan ya Kak. Nah, menurut saya itu ide yang sangat bagus, apalagi mungkin kolaborasi antara teknologi dan pendidikan itu menjadi salah satu solusi yang bisa kita berikan kepada peserta didik kita sekarang ini. Karena kan kita sebagai seorang calon guru ya, kita harus mampu nih menyelamatkan peserta didik kita dari derasnya arus teknologi yang terjadi sekarang ini. Apalagi kita ketahui bahwa teknologi itu kan bukan hanya sebagai tempat sumber belajar ya, tempat di mana kita menjadikan itu media pembelajaran. Tapi ternyata kalau kita tidak bisa menggunakan teknologi itu dengan bijak, itu akan menjadi sumber masalah menurut saya pribadi. Nah, tapi saya rasa kita harus percaya diri nih, karena kita kan memiliki banyak budaya lokal yang menurut saya pribadi harus selalu nih diterapkan di sekolah-sekolah dan menjadikan itu sebagai salah satu, kalau bisa bagi salah satu kurikulum lah ya, sehingga kita tidak melupakan budaya lokal kita sendiri. Wah, keren sekali. Semoga semakin banyak inisiatif seperti ini. Dengan keberagaman yang kita miliki, kita harus tetap menjaga kesatuan sebagai manusia Indonesia. Saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Teh Ayu. Kita sebagai seorang calon guru hendaknya tetap melakukan hal seperti ini dan terus berinisiatif melakukan pembaruan-pembaruan atau mengimplementasi budaya dari luar, sehingga budaya kita tetap ada di lingkungan kita, khususnya untuk peserta didik. Nah, berbicara tentang budaya nih Teh dan Kak, kalau menurut kalian bagaimana sih nanti kita sebagai seorang calon guru kita dapat mengimplementasikan nih budaya lokal dalam budaya kearifan lokal nih dalam mengenai identitas manusia kita sendiri dalam pendidikan? Oke, menurut saya untuk implementasi kearifan lokal di dalam bidang pendidikan dan di ADSK itu, saya mengetahui tentang filosofi Sili Asa, Sili Asuh, dan Sili Asuh. Sili Asa yang berarti kita diajarkan untuk saling mengajar dan belajar satu sama lain. Untuk Sili Asuh kita diajarkan untuk saling menyayangi dan saling berempati, dan Sili Asuh kita diajarkan untuk membimbing dan mendidik satu sama lain. Nah, dari filosofi tersebut menurut saya relevan dengan pendidikan. Dengan filosofi tersebut kita dapat membangun keharmonisan antara guru, peserta didik, dan masyarakat. Nah, kalau saya sendiri sih lebih ke cara mengimplementasikannya, salah satunya adalah dengan kolaborasi atau kolaboratif antara peserta didik dan peserta didik yang lainnya. Dengan menekankan kata pace atau berempati terhadap sesama mereka kan kita menanamkan bahwa empati itu dengan cara memberikan peserta didik kesempatan satu sama lain, di mana mereka bisa berdiskusi, bertukar pendapat seperti yang kita lakukan sekarang ini, sehingga mereka bisa saling menghargai pendapatnya satu sama lain. Nah, selain itu tujuannya adalah nanti peserta didik itu bisa berkontribusi sendiri untuk diri mereka sendiri, untuk teman-temannya, bahwa ternyata dalam menerapkan
empati terhadap sesama itu merupakan salah satu hal yang bisa kita bangun untuk menjadi sikap kepedulian terhadap sesama itu sendiri. Nah, baiklah sebagai penutup, apa nih pesan Teh Nisa ataupun Kak Kurnia untuk pendengar kita hari ini? Dari saya, kita sebagai manusia Indonesia, kita itu jangan malu dengan budaya kita sendiri ya. Karena budaya itu adalah warisan yang sangat berharga dan harus kita jaga. Sebagai manusia Indonesia, kita harus tetap menyatukan keragaman kita dan saling menghargai satu sama lain. Itu saya. Kalau menurut saya Kak Ayu, cintailah agama dan adat kita, meskipun kita di sini berbeda-beda adat, berbeda-beda agama, akan tetapi tidak membuat kita pecah dan bukanlah sebagai suatu permasalahan. Seperti Pancasila sebagai pedoman hidup kita, yang ada sila yang pertama takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun kita di sini beragam-ragam agamanya, sukunya, tetapi tidak dijadikan itu hal yang dapat memecahkan bangsa kita. Jadi sebagai peserta didik, kita tetap menanamkan jiwa-jiwa mencintai budaya lokal kita pada peserta didik kita khususnya. Baik, saya juga setuju sekali sih bahwa keberagaman itu bukan menjadikan itu sebuah ancaman, tapi keberagaman itu merupakan sebuah kekuatan yang bisa kita pegang teguh hingga kita bisa mewariskannya ke anak-anak kita kelak. Nah, terima kasih banyak nih Teh Nisa dan Kak Kurnia untuk diskusi kita yang sangat inspiratif hari ini. Nah, semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat sampai kepada pendengar dan bisa membuka nih wawasan pendengar bahwa ternyata identitas manusia itu harus kita pertahankan untuk diri kita sendiri, tapi bukan sebagai untuk melawan orang lain, tetapi sebagai kita jadikan sebagai pemersatu bangsa. Terima kasih juga untuk para pendengar podcast kali ini. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa sampai kepada pendengar dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.